Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan memberi kalian referensi racun buat kalian yang doyan dengan teknologi dan juga proses produksi konten kreatif atau harusnya gear-gear produksi konten kreatif. So, kalau kalian tertarik dengan hal-hal tersebut, nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Dan kali ini gue pengen kasih sedikit update aja karena gue tidak mereview produk atau belum. Jadi ini produk yang akan gue review, tapi karena takutnya agak lama, nanti kalian banyak yang nunggu, nah gue bikin experience unboxingnya dulu. Jadi ini adalah sebuah lensa yang banyak banget di request oleh kalian dan gue agak lama untuk merealisasikannya karena memang sebelumnya gue nggak dapat lensanya either habis atau gue belum dapat aksesnya. Dan di sini akhirnya dari Matrix Kamera mereka ada stok dan gue dikirimin. Ini adalah Viltrox 56mm f1.4. Jadi ini adalah jajaran lensa third party untuk mirrorless APS-C dari Viltrox, which is kita udah ngeracunin banyak juga dari kalian. Kita punya yang 33mm, ada reviewnya, kalian bisa cek di atas sana. Lalu ada 23mm, ada mini reviewnya di Instagram gua. Jadi kalau kalian belum follow, silahkan follow @erwin_chuy. Kalau kalian kebagian Instagram TV atau IGTV gua, itu ada mini review dari yang versi 23mm. Dan kita juga ada 85mm, cuman itu F-nya beda, f1.8 kalau nggak salah. Dan di sini kita punya yang filling the gap gitu, yang ada di tengah-tengah yang tadinya kosong, yaitu 56mm f1.4. Gue juga nggak tahu kenapa banyak banget yang request lensa ini, mungkin karena angkanya yang cukup sweet spot gitu kan, nggak terlalu tele tapi menghasilkan foto portrait yang menarik, apalagi dengan f1.4-nya mungkin. So ya, sudah terrealisasi dan sudah hadir di ST Media. Tadi agak terlalu atas ya. Nih barangnya. Ini yang gue pegang adalah versi Fuji X mount karena memang gue pakai utamanya untuk kamera Fuji. Begitu juga dengan jajaran yang tadi gue sebutin, itu mount Fuji semua. Tapi dia memiliki pilihan mounting, kalau nggak salah ada juga untuk Sony E-mount APS-C. Sebenarnya E-mount sama sih, cuman karena dia ukurannya aja untuk APS-C, jadi ya memang untuk APS-C. Jadi kalian pasang di full frame, kalau Sony itu bisa, cuman ada vignette gitu, ada image circle-nya nggak terlalu besar. Tapi ya itu, ada untuk E-mount Sony dan juga IFM ya kalau nggak salah, IFM untuk Canon. Cuman yang IFM ini masih agak langka setahu gua, jadi kalau kalian pengguna IFM Canon mungkin harus dicek dulu. Cuman untuk Sony dan juga Fuji X-mount dan E-mount itu harusnya lensa Viltrox udah banyak pilihannya di situ yang beredar di Indonesia. Karena kita juga pakai ya untuk Fujifilm sendiri. Nah, kita akan unboxing. Karena sebelumnya Viltrox yang sebelum-sebelumnya kita nggak pernah unboxing, jadi di sini kita manfaatkan unboxing. Wah, terbalik ya. Jadi beda. Nah, harusnya tadi begini, tapi nggak apa-apa. Ini kita unboxing. Experience kardusnya ya sama yang kemarin, cuma bedanya nggak kita videoin kalau yang kemarin-kemarin. Ini kenapa gue videoin? Karena sebenarnya setelah ini gue pengen syuting lagi. Unboxing lensa juga, kalau kalian kepo nanti lensa untuk HP, tapi dan untuk video utamanya gue pengen langsung ngetes pakai lensa ini di 56. Mungkin gambarnya akan lebih menarik. Jadi for your info, di sini kita lagi pakai Viltrox di situ 33mm dan bisa mendapatkan depth yang menarik ya. Ini lampu belakang udah lumayan bokeh, apalagi kalau kita pakai yang 56 nanti mungkin bisa lebih ala-ala sinematik gitu kan. Lalu kita punya warranty card di sini, buku manual, dan kita dapat pouch juga buat bawa-bawa yang gua nggak pernah pakai, tapi it's always good to have gitu kan, apalagi buat temen-temen yang mungkin sangat mobile bawa-bawa lensa dan kamera. Kalau gua kan agak males gitu ya keluar-keluar. Dan ya, ini lensanya. Sebelum kita buka, kita lihat di dalamnya ada apa lagi. Udah nggak ada apa-apa. Ini ada silika gel aja biar nggak lembab. Lalu sertifikat QC kayaknya untuk quality control ya. Kalian bisa lihat QC pass ya. Mungkin gimmick, mungkin juga enggak. Berarti dia sudah melewati quality control yang baik. Lalu ini dia. Lensanya. Experience-nya sama sebenarnya sama lensa kita yang lain, cuman karena dia apa ya, masih baru gitu, jadi rasanya masih fresh banget dibanding 33 kita atau 23 kita gitu kan. Ini kita dapat sebuah lens, kok rasanya mantep banget ya. Gue nggak pernah pakai lens hood sih, cuman kok di sini rasanya kayak mantep gitu tuh. Nggak tahu kalian bisa merasakan apa enggak, tapi di sini kayak mantep banget. Dan hoodnya sangat
good quality. Kenapa gue jadi susah ya nge-recall yang lama tuh hoodnya pada bagus apa enggak sih? Kayaknya bagus juga sih kayak hoodnya. Cuman bentuknya sih straight to the point banget ya, bulat, nggak ngembang, nggak gimana. Tapi, oh my god, that's good quality gitu kan, untuk sebuah third party. Jadi ya ini lensa yang menarik juga memang, dan keseluruhan build quality-nya kalian bisa lihat. Wow, ini build quality-nya mantap. Aksennya benar-benar sama dengan Viltrox yang udah kita punya, cuman di sini masih bersih, masih rapi. Warna hitamnya ganteng, glossy metal nih, feel-nya metal semua, kecuali di landscape-nya. Jadi kalau kalian pay attention nih, di landscape-nya warnanya agak berubah gitu. Jadi agak gatel aja sih, tapi harusnya nggak jadi masalah besar. Optiknya juga menggoda, bukan yang paling gede, tapi paling nggak ini kayaknya lebih gede dari yang 23 atau yang 33 kayaknya, atau karena masih bersih aja, masih cakep gitu kan. Lalu ini ada ring aperturnya, dia smooth, nggak kliki, sama. Lalu ini juga ada fokus ringnya, ini juga sama build-nya, dia smooth. Ini juga masih well quality gitu kan. Belum ada loss atau apa ya, karena ini masih brand new juga. Tapi sebenarnya di pengalaman kita dengan lensa 23 dan juga 33, memang apa ya, durability-nya lumayan bagus. Maksud gua untuk ringnya masih sama, untuk ininya masih sama. Cuman paling mulai muncul isu-isu tuh dari segi elektronik, dimana entah kenapa kalau pakai si XT30 ini kadang dia jadi auto gitu aperturnya. Gua nggak tahu itu isu yang terjadi pada sistemnya Fuji atau memang si Viltrox ini, tapi masalahnya itu juga terjadi di lensa Zeiss kita. Zeiss kan ya tau lah gitu, brand Zeiss, cuman itu terjadi juga, kadang aperturnya tiba-tiba auto gitu, dan itu cukup mengganggu. Gue nggak tahu masalahnya sebenarnya dari siapa, tapi kalau di kamera yang lebih profesional kayak X-T3 atau X-T4 itu bisa disiasati dengan menggunakan movie optimize control ya, yang nanti itu kalian ngontrol pakai touch atau pakai tombol, jadi udah nggak pakai dial-dial yang di atas. Sayangnya di X-T30 itu tidak ada. Tapi langsung aja, nih lensanya impresi udah cakep, hoodnya juga cakep. Mungkin kalau kita pasang biar kalian lihat dulu tampangnya. Wah, aduh salah lagi gua arah ke situnya. Nah tuh ya, lumayan. Ini juga kenapa toto kebuka. Ini kurang terang, nanti diterangin kok ya. Dan kita akan coba langsung di X-T30 ini. Ini gue udah ada X-T30, sekarang pakai lensa natif 16 mm. Gua buka. Dan kok nggak satisfying ya? Kok nggak cetek gitu ya? Sepertinya build di sini ada sesuatu yang membuatnya tidak satisfying. Apakah mungkin karena bertabrakan dengan si stiker ini atau gimana? Tapi kita coba lagi. Oke, itu impresi yang sangat buruk. Nanti kita akan coba di kamera lain, tapi sekarang kita tes dulu apakah digital sistemnya terkoneksi. Dan oke, ini baterainya udah mau habis. Dan nope, kalian bisa lihat F-nya 0, which is berarti dia tidak terkoneksi. Oke, jadi gue melakukan sedikit analisis di sini ya, teknisi banget gitu kan. Jadi di sini gue coba menganalisis nih, gue ngambil lensa Viltrox yang 23 ya, 23 mm, dan kalian bisa lihat memang optiknya berbeda ya. Bentar, biar lebih jelas. Biar tadi omongan gue yang tadi terbukti, nah kan. Beda kan optiknya, yang ini lebih menggelegar gitu kan, yang 56. Dan gue di sini mau ngeliat mounting belakangnya karena entah kenapa si 56 ini nggak mau masuk. Dan gue curiga di posisi ini. Jadi ini yang 23, kalian bisa lihat di sini ada nih. Nah, ini nih di depan jari gue nih. Ini ada sedikit lekukan gitu masuk, dimana itu kayaknya titik kunci dari mounting X mount, dimana ini kalau kalian lihat di mounting X mount dia ada kayak gini nih, ini bisa masuk ke dalam gitu. Jadi ini kayak buat penguncinya, kalau misalkan udah bener-bener masuk dia cekrek gitu. Dan ya kalian bisa lihat nih di sini ada, gua juga ngeliat tadi di lensa native-nya itu ada juga nih di sebelah sini. Bentar biar fokus nih, di sebelah sini ya ada titik kuncinya. Ini juga mana tadi, ini ada titik kuncinya. Cuman sayangnya di
56 mm ini titik kuncinya itu terhalang oleh stiker waranti guys. Makanya ini stiker warantinya juga gosrek-gosrek kayak dia tuh kegesek atau terbentur gitu kan. Ini menarik karena kalian benar-benar melihat gua impresi unboxing yang ada suatu isu di sini dan kita troubleshoot bersama. Dan oke, gua akan mencabut stiker ini. Ini kalian bisa lihat ya, ini ada dia titik untuk penguncinya, tapi terganggu oleh stiker waranti ini. Sorry, karena stiker ini harus gua cabut, harus gua rusak. Nanti gua akan komunikasikan dengan tokonya biar atau distributornya biar nanti kalau misalkan pemasangan stiker waranti bisa lebih diperhatikan. Dan ya, ini dia proses operasinya. Gue sudah berhasil mengeluarkan sisa-sisa tadi, cuman masih ada lengket-lengketnya ya, tapi ya itu agak susah memang buat dihilangin. Itu adalah peletakan waranti stiker yang cukup berbahaya ya. Takutnya kalau di orang awam kan, kenapa ini tidak mau nempel, kenapa tidak mau nempel? Padahal ya itu. Berdasarkan observasi gue harusnya dia udah bisa sekarang. Berdasarkan analisis. Nungguin ya. Apa nih papa? Dokter kamera Erwin, asik. Sebenarnya itu hal yang simple ya. Gue memang suka terlalu proud of myself, but it's good gitu kan. Oke, kita lanjut aja. Dan ya, nih F-nya kebaca, dia berada di F14. Kelihatan nggak tuh kalian? Harusnya kelihatan ya, berada di F14. Kita bisa buka. Wow, up to 1.4 luar biasa ya, langsung terang sekali. Autofocus berjalan dengan baik. Dan di sini ada gambar apa nggak? Gue format dulu memorinya. Dan sekarang mungkin lo bisa gini. Jadi gue moto lo. Oke, itu dia. Gue fokus ke kameranya. Oke, sekarang gue fokus ke lo sekarang. Nah itu sangat-sangat bokeh. Dan video kali ya. Kita tes videonya. Aperturnya ini nggak ada isu sama sekali ya. Jadi masih sangat aman. Dan by the way, untuk lensa 23 dan 33, kita kan mulai ada isu yang tadi gue bilang kadang jadi auto. Tapi yang gue bangga dengan Viltrox adalah dia walaupun brand third party, mereka keep update the firmware gitu kan. Jadi terus diupdate ketika ada pembaruan, ada perbaikan, mereka akan update firmware dan itu patut diapresiasi dari sebuah brand third party gitu. Sedikit info aja ke kalian. Nah ini mungkin udah di firmware terakhir atau gimana, gue nggak tahu, tapi kita tes rekam. Nah ini ada Scopitro, ini fast trackingnya mati ya. Sekali nah ya gitu. Ya itu dia, lumayan bokeh. Dia ngumpet lagi dan ya autofokusnya berjalan dengan baik. Gue coba kesini. Oh ini kayaknya minimum focus distance-nya masih lebih jauh. Oh di sini bisa fokus, bisa. Wah cakep, beautiful, very nice. Ya perpindahan fokusnya sangat bagus ya. Dan itu dia sedikit pengetesan dan unboxing yang sangat unik karena ada suatu isu yang gua rasa bisa bermanfaat buat teman-teman yang nonton ini kalau misalkan kalian nanti unboxing lensa dan ada hal terjadi sedemikian rupa. Tapi alangkah baiknya gua rasa kalian harus ngomong dengan toko atau tempat kalian beli dimanapun itu karena merusak stiker itu juga punya konsekuensi tersendiri gitu loh. Kan di sini gue cabut nih. Karena gue YouTuber aja gitu kan, gue cabut dengan enak gitu kan. Kalau kalian bisa ya harusnya kalian ngomong dulu ke tokonya, ini stikernya pemasangannya salah dan kita konfirmasi bareng-bareng gitu biar sama-sama tahu kalau ini harus dicabut, harus dibersihin dan lensanya baru bisa kepake dengan baik. Oke, jadi ya itu. Ini adalah lensa dengan impresi yang bagus, cuman tadi di awalnya unik aja karena si stiker warantinya yang agak menghalangi titik kuncinya, tapi ya gua rasa
ini akan menjadi lensa yang rekomen juga. Gue belum review ya di sini. Ini kita masih ngecek doang. Kalian kalau kepo banget, kalian bisa tonton review yang 33 karena kurang lebih sih dari ekspektasi gue harusnya mirip-mirip secara kualitas optik juga, secara performa juga. Jadi kalian bisa tonton review yang itu. Tapi untuk yang ini gue belum review, di sini masih unboxing aja. Cuman kalau nunggu review takutnya nanti barangnya habis. Jadi kalau misalkan kalian langsung tertarik, cek aja link yang ada di deskripsi gitu kan. Dan itu aja buat video kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat, semoga bisa memberi gambaran yang cukup jelas. Dan jangan lupa tonton video yang setelah ini gue syuting. Gue akan unboxing lensa apa namanya, lensa HP, untuk HP maksudnya. Dan itu video utamanya akan di-shoot menggunakan si lensa ini. Sekalian kita ngetes, so ya silahkan kalian tunggu. Jangan lupa buat subscribe. Oke, itu aja buat video kali ini. Seperti biasa, gue jadi belibet kayak. Seperti biasa, jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka. Share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik. Dan pastinya subscribe ke channel SM Media untuk mensupport kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska. Dan jangan lupa untuk berkarya.